Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 29 November 2022. Pemirsa, penetapan 10 orang tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung menambah panjang daftar korupsi yang terjadi di tubuh peradilan Indonesia. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI mengusulkan agar Komisi Yudisial membuat raport yang berisi track record atau rekam jejak hakim di seluruh Indonesia. Buntut kasus suap penanganan perkara oleh Hakim Mahkamah Agung, Komisi 3 DPR RI mengusulkan agar Komisi Yudisial membuat raport yang berisi track record atau rekam jejak hakim di seluruh Indonesia. Penetapan 10 orang tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung menambah panjang daftar kasus korupsi yang terjadi di tubuh peradilan Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menilai, untuk mencegah kasus serupa, sistem kerjasama di Mahkamah Agung perlu dibenahi. Ia mengusulkan agar Komisi Yudisial membuat raport untuk hakim di seluruh Indonesia. Raport ini akan berisi rekam jejak dan putusan-putusan yang dibuat oleh hakim. Jika terjadi kejanggalan pada sebuah putusan, maka Komisi Yudisial dapat menindaklanjuti hakim tersebut. Raport ini berisi mulai dari laporan-laporan yang ada, sanksi-sanksi yang pernah diberikan, termasuk juga yang penting menurut saya adalah sejauh mana seorang hakim itu ketika memutus, kemudian putusannya dibatalkan di tingkat banding dan tingkat kasasi, sebanyak apa? Karena berarti kan ketika banyak putusan-putusan yang kemudian dibatalkan di tingkat banding dan kasasi, berarti kualitas putusannya patut dipertanyakan. Dan yang kedua, jika kemudian ada putusan-putusan yang dianggap tidak rasional atau pertimbangannya tidak cukup, pertimbangannya tidak memenuhi asas-asas hukum, ini kan patut diduga ada sesuatu hal yang terjadi di belakangnya, meskipun memang butuh pembuktian yang. Komisi 3 DPR RI berharap agar KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dapat saling berkoordinasi untuk mengevaluasi sistem peradilan yang ada di Mahkamah Agung. Ken dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi dan tetap waspada akan terjadinya gelombang PHK di sejumlah sektor industri seperti tekstil dan teknologi. DPR menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan sektor industri sehingga lebih efektif untuk mengatasi persoalan badai PHK ini. DPR RI meminta pemerintah untuk dapat mengantisipasi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja akibat dampak resesi ekonomi global. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Najib Kodratullah, meminta pemerintah untuk mengantisipasi dan tetap waspada akan terjadinya gelombang PHK di sejumlah sektor industri seperti tekstil dan teknologi. Menurutnya, pemerintah mesti turun tangan mengatasi minimnya nilai ekspor industri tekstil. DPR menilai pemerintah punya PR yang mesti diselesaikan dalam meminimalisasi terjadinya PHK di sejumlah sektor perindustrian nasional. Ada beberapa hal yang sebetulnya saya jadikan sebuah masukan untuk pemerintah. Pertama, ini diakibatkan dari turunnya permintaan produk-produk dari kita, produk tekstil kita di luar negeri akibat adanya resesi global, terutama tujuan ekspor ya, Eropa dan Amerika, terutama Eropa. Sementara itu, Ade Rizky Pratama menilai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak berpengaruh terhadap PHK di sejumlah industri di tanah air. Undang-Undang Cipta Karya itu memang memiliki implikasi yang cukup baik ya. Kami kira baik itu untuk perusahaan, pemberi kerja, bahkan juga pekerja itu sendiri. Bahkan bahwa dalam artian bahwa bagaimana inti core dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk para investor. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 2 DPR RI akan mengawal kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen agar kedepannya semakin banyak perempuan yang mau terlibat aktif di kancah politik nasional. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini pemirsa. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI terus mendukung keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk mengisi kursi di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang telah menghadirkan perempuan dalam politik dan lebih terbuka pada ketegasan gender sehingga menjadikan perempuan memiliki peranan kunci dalam politik. Komisi 2 DPR RI akan mendukung dan mengawal kuota 30% keterlibatan perempuan di panggung parlemen agar kedepannya semakin banyak perempuan yang mau terlibat aktif dalam kancah politik nasional. Dalam audiensi Komisi 2 DPR RI dengan Maju Perempuan Indonesia atau MPI, disampaikan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum mendatang merupakan elemen yang sangat penting. Anggota Komisi 2 DPR RI Difriyadi Darjat mengapresiasi dan terus menyuarakan keterlibatan perempuan di daerah dalam kancah politik nasional. Ia juga menegaskan perempuan harus diberi wadah untuk berkarya, sehingga kompetensi mereka dalam politik dapat tersalurkan dengan baik. Apa yang disampaikan kepada kita semua, khususnya perempuan-perempuan kita di daerah, kita bisa memberikan afirmasi action itu. Oke, secara kualitas, secara kompetensi barangkali tidak sama. Pintu masuknya harus dibedakan memang. Tapi kelebihan perempuan kita, kalau kita rapat diskusi dengan semua laki-laki, kadang-kadang kencang-kencangan. Tapi kalau ada perempuan, biasa adem. Menyelesaikan persoalan bangsa kita kadang-kadang memang perempuan. Nah, oleh karena itu, bukan hanya kewajiban konstitusi yang harus kita lakukan ini, tapi kewajiban moral, sekaligus juga kewajiban berbangsa bernegara kita. Karena kita merasakan itu, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. MPI berharap KPU dan Bawaslu bisa memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ambil peran dalam kepesertaan. Menurut MPI, selama ini iklim politik belum mendukung kaum perempuan sesuai dengan amanat konstitusi. Raihan dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, krisis yang terjadi di Myanmar berpotensi mengganggu stabilitas negara di kawasan Asia Tenggara. Dukungan parlemen dalam penyelesaian krisis di Myanmar sangat dibutuhkan. Tak hanya isu regional maupun global, Forum AIPA yang diselenggarakan di Kamboja beberapa waktu lalu juga membahas digitalisasi UMKM yang dinilai dapat membantu pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Perwakilan Parlemen se-Asia Tenggara menghadiri ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA di Phnom Penh, Kamboja. Dalam forum tersebut, BKSAP DPR RI menyampaikan resolusi terkait perdamaian di Myanmar. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan konflik di Myanmar harus segera diselesaikan. Sidang AIPA ke-43 ini merupakan salah satu langkah maju untuk memberi solusi terbaik kepada negara tetangga. Forum tersebut juga menyepakati Indonesia sebagai tuan rumah dan presidensi AIPA pada penyelenggaraan di tahun mendatang. Kita meminta realisasi implementasi bagaimana pemerintahan militer Myanmar bisa merealisasikan hal tersebut, termasuk mengenai Laut Cina Selatan dan tentang rezim militer Myanmar yang selama lebih dari setahun ini mereka melakukan kudeta dan banyak sekali aktivis oposisi dan anggota parlemen juga yang ditangkapi. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mendorong pemerintah memperhatikan UMKM karena UMKM telah membuktikan kekuatannya dalam ketahanan ekonomi di masa pandemi dan resesi global. Tadi dalam laporan yang diadopsi di bidang ekonomi kita sepakat memperkuat kerjasama khususnya untuk small, micro, medium enterprise, ya, UMKM kita perkuat karena ternyata terbukti di masa COVID atau di masa krisis UMKM punya resilient, daya tahan yang kuat. Dari Phnom Penh, Kamboja, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI, pemirsa, yang mengapresiasi Kementerian Kesehatan terutama terhadap kinerja Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang dinilai telah berusaha maksimal dalam menemukan dan mencari tahu tentang penyakit gagal ginjal akut. Tak hanya itu, pemirsa, RSCM juga dinilai mampu mengendalikan penyakit gagal ginjal akut pada anak yang beberapa waktu lalu marak terjadi di Indonesia. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus gangguan ginjal akut pada anak atau GGAPA di Indonesia. Terkait hal itu, Komisi 9 DPR RI mengapresiasi kinerja RSCM yang sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari tahu penyebab dan mengendalikan penyakit gagal ginjal akut di Indonesia. Dalam kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Lakalena mengungkapkan, penyakit menular dan tidak menular harus ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Melki, pencegahan dan deteksi terhadap penyakit menular dan tidak menular juga perlu, sehingga harus didukung SDM dan sarana prasarana kesehatan yang mumpuni. Tentu kita harus memperbaiki sistem deteksi dini terkait dengan penanganan penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Kalau penyakit menular kan COVID kita sudah mengalami beberapa kali kejadian, tapi kan kejadian seperti ini kan ini bukan penyakit menular ya. Dan ini deteksi dini dan bagaimana respon cepat dari semua kalangan itu perlu kita buat dengan baik. Kita harus memiliki laboratorium yang juga mampu untuk mendeteksi bagaimana kejadian semacam ini itu bisa lebih awal kita tangani. Di mana laboratorium yang kita miliki itu harus mampu memastikan bahwa bukan cuma obat ya kan, ini kan adalah bukan bahan obat tapi ini adalah saat yang mendukung terkait dengan obat yang dipakai. Ini kan obat sirup. Nah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Lakalena mendorong pihak swasta di sektor kesehatan harus juga digandeng agar deteksi dan pencegahan secara dini bisa dilakukan dengan baik, termasuk ikut serta melakukan penanganan kasus penyakit dengan maksimal. Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur dan sekitarnya masih menyisakan duka bagi masyarakat yang terdampak. DPR RI meminta seluruh pihak terkait untuk saling bahu-membahu membantu para korban bencana alam dan juga mendesak pemerintah untuk memperkuat mitigasi guna meminimalisir dampak bencana. Dan informasinya pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, bencana gempa bumi di Cianjur tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan rumah hingga gedung, tapi juga menelan ratusan korban jiwa. Belajar dari gempa Cianjur, DPR RI mendukung agar pemerintah mensosialisasikan upaya mitigasi bencana secara masif. Nah pemirsa, DPR RI juga menilai masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa harus melek literasi dan pengetahuan sehingga mitigasi dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini sebagai upaya antisipasi agar tidak ada lagi korban jiwa dan semua pihak dapat sama-sama belajar jika sewaktu-waktu hal serupa terjadi kembali di kemudian hari. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hingga tanggal 28 November 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terjadi 296 gempa susulan pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter pada Senin 21 November 2022 di Kabupaten Cianjur, telah memakan korban total hingga 321 orang. Pimpinan DPR RI mengucapkan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta seluruh pihak terkait seperti Basarnas, BNPB, Pemda Jabar, dan Cianjur untuk terus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam membantu para korban pasca bencana. Ya, memang sudah beberapa kali di daerah itu terjadi hal-hal seperti ini. Nah, mungkin kita akan minta kepada komisi teknis terkait untuk kemudian duduk bersama-sama dengan pihak pemerintah untuk mungkin membuat pola mitigasi ataupun alat deteksi yang bisa memperingatkan lebih dini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini terulang kembali. Saat mengunjungi posko gempa Cianjur, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, DPR beserta pihak-pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk mengevakuasi korban serta pengawasan penyaluran bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Diah Pitaloka menyampaikan saat ini penanganan bencana gempa difokuskan pada pencarian korban yang tertimbun longsor serta penyaluran bantuan logistik mulai dari makanan, obat-obatan, tenda darurat, serta tenaga kesehatan dan kebutuhan air bersih. Jadi yang kami cermati sekarang ya pertama suplai makanan, kedua juga sanitasi. Ada beberapa wilayah yang kekurangan air karena pipanya rusak. Ada beberapa wilayah yang tidak masalah dengan air gitu ya, atau beberapa wilayah yang memang sama sekali tidak ada sumber air. Tadi juga sudah terpetakan, mungkin itu butuh sumur bor. Dan ya ini memang luar biasa ya, artinya wilayah yang terdampak bencana ini lebih dari 5 kecamatan kan, dan ini cukup rata ya di daerah yang epicentrum itu kan, karena ini epicentrumnya bentuknya lingkaran, jadinya ya dampaknya merata gitu. Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili meminta BNPB serta Kementerian Sosial dan pihak terkait tetap fokus melakukan langkah-langkah penyelamatan, identifikasi korban, serta penyaluran kebutuhan logistik. Kami tentu nanti akan mencoba meminta kepada BNPB dan kepada BPBD serta Kementerian Sosial untuk mengidentifikasi ya berapa data yang fix dari korban maupun kerusakan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa ini akan mempengaruhi terhadap berapa alokasi anggaran yang akan diberikan untuk memberikan bantuan terhadap rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dan saya kira saat ini saatnya bagi kita untuk menunjukkan solidaritas kita, dan kita berharap bahwa masyarakat di Cianjur segera pulih kembali, segera bangkit kembali. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mendorong BMKG untuk terus memperbanyak alat deteksi gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia dan mendorong BMKG mengoptimalkan anggaran perawatan serta menggencarkan sosialisasi dan edukasi tanggap bencana. Ke depan sekali lagi
kita atau saya khususnya anggota Komisi 5 DPR RI mengharapkan melengkapi peralatan-peralatan deteksi gempa ini. Gitu. Tsunami sudah kita peringatkan terus nih. Ya, jadi ada tsunami di mana-mana harus ada terdeteksi gitu kan, bakal ada tsunami gitu. Sehingga kita bisa mengantisipasi. Nah, termasuk juga gempa. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah memperkuat program mitigasi bencana melalui edukasi dan sosialisasi tanggap bencana untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi mendorong BNPB bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap korban gempa bumi di Cianjur. Ashabul menegaskan perlu ada koordinasi untuk mengantisipasi adanya bencana gempa susulan. Ashabul Kafi berpendapat pemerintah perlu melakukan pendataan juga pemetaan daerah rawan bencana gempa bumi maupun tsunami. Hal ini untuk memberikan penguatan program mitigasi bencana kepada masyarakat. Ya memang sih kita tidak pernah tahu kapan terjadi bencana. Tetapi kan paling tidak, kalau mitigasi dan edukasi itu diperkuat, maka insya Allah masyarakat sudah paham dan tahu seperti apa struktur rumah yang dia harus bangun, gitu kan. Kemudian ketika terjadi bencana, apa yang mereka harus perbuat, itu kan. Disitulah perlunya mitigasi itu kepada warga. Ashabul berharap program bantuan pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat Cianjur harus mengedepankan bangunan yang ramah dan tahan gempa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tentunya hal-hal seperti ini memang perlu dimitigasi sejak dini ya. Betul. Walaupun tidak tahu nih kita datanya seperti apa, dan juga bagi para korban gempa di Cianjur semoga bisa segera ditangani dan juga hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Betul sekali Alfred, karena memang Indonesia itu kan terletak di antara lempeng dari pegunungan yang sangat aktif ya, sehingga memang peran BNPB dan juga pemerintah di sini sangat penting. Nah Alfred, ini kita bicara terkait gunung nih. Ya. Alfred, ini waktu kuliah atau organisasi itu masuk komunitas pecinta alam nggak? Dulu nggak sih. Nah ini sebentar lagi kita akan berikan informasi kepada pemirsa terkait dengan komunitas pecinta alam. Di mana kita tentu tahu hembusan angin yang bertiup kencang, menggoyangkan daun dan ranting-ranting pohon ini tidak menyurutkan semangat para anggota komunitas pecinta alam Parlemen untuk terus mendaki hingga mencapai puncak Gunung Merbabu. Ya betul Elisa, dan tapi pemirsa, informasi pendakian komunitas pecinta alam Parlemen dalam mencapai puncak Gunung Merbabu akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, Alfa, tadi kita berbahas ini terkait dengan komunitas pencinta alam. Ini ada salah satu gunung nih yang menarik untuk kita liput ini. Ini ada Gunung Merbabu pemirsa yang terletak di 3 daerah, yaitu Semarang, Boyolali, dan Magelang. Ini menjadi primadona dan favorit di kalangan para pendaki Indonesia. Nah, gunung dengan ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut ini menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan, sehingga tak heran nih banyak para pendaki yang memilih mendaki Gunung Merbabu meski medan yang dilalui begitu terjal dan sulit didaki. Tapi tak hanya itu Elisa dan juga pemirsa, untuk mendaki Gunung Merbabu ada 4 jalur alternatif yang sering digunakan para pendaki, di antaranya jalur Tekelan, Selo, Cutel, dan Wekas dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Namun akan tetap mencapai satu puncak yang sama. Nah, Alfat juga pemirsa, dalam segmen Intips kali ini, komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle nih sebutannya, akan mengajak kita untuk merasakan keindahan Gunung Merbabu melalui jalur Selo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, kegiatan pecinta alam bukanlah kegiatan yang hanya jalan-jalan tanpa resiko. Kali ini kami akan mengajak pemirsa memacu adrenalin dengan pengalaman komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle yang menerjang badai di Gunung Merbabu. Badai memang salah satu faktor resiko yang paling sering ditemui oleh pendaki gunung manapun. Untuk itu, pemirsa TVR Parlemen, kegiatan mendaki gunung harus dipersiapkan dengan matang. Selain logistik yang cukup, kegiatan fisik dan mental pun harus dipersiapkan dengan penuh pertimbangan. Mendaki gunung bukan sarana adu keren atau kehebatan, karena bisa saja nyawa menjadi taruhannya. Dalam pendakian Gunung Merbabu kali ini, tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle terhadang badai di pos 4 jalur Selo atau yang dikenal dengan Pos Sabana 1, di mana Komparle mendirikan tenda dan bermalam. Badai berupa angin kencang disertai kabut pekat ini membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Akibatnya nih pemirsa, Komparle urung melanjutkan summit dini hari ke puncak Merbabu karena kencangnya angin serta kabut yang pekat yang bahkan menyelimuti lokasi Sabana 1 hingga puncak mulai dari sore hari. Keelokan alam Gunung Merbabu menjadi magnet ratusan ribu pendaki setiap tahunnya. Keamanan dan keselamatan mendaki menjadi prioritas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Salah satu inovasi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu adalah membuat gelang pintar. Gelang berbahan karet ini mengadopsi teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Chip yang tertanam di dalam gelang berfungsi memancarkan sinyal yang dapat ditangkap oleh menara pemancar di sejumlah titik pendakian, serta di titik patok MH di sekitar jalan pendakian. Tujuannya mempermudah monitoring para pendaki serta sebagai upaya mitigasi bencana di Gunung Merbabu. Jalur pendakian ke Gunung Merbabu melalui Selo merupakan satu-satunya jalur pendakian di Gunung Merbabu yang menggunakan teknologi baru ini demi mempertimbangkan keamanan para pendaki. Tim jelajah Gunung Merbabu Komparle kali ini memilih mendaki ke Gunung Merbabu melalui jalur Selo karena terkenal dengan panoramanya yang indah. Selo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Sama seperti di berbagai jalur lokasi pendakian ke Merbabu lainnya, masyarakat di Selo mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil bumi melalui kegiatan bertani. Namun, kini mulai banyak berdiri basecamp pendakian yang dikelola masyarakat. Sehingga di waktu-waktu musim ramai pendakian, banyak masyarakat yang ikut beralih profesi menjadi porter bagi para pendaki. Selama mendaki melalui jalur ini, pemirsa akan disuguhi aneka pemandangan yang menakjubkan. Kondisi jalur yang relatif mudah dilalui dan cenderung lebih aman dari beberapa jalur pendakian lain ke Gunung Merbabu. Namun sayangnya di jalur Selo ini tidak terdapat sumber mata air ya pemirsa, sehingga pendaki harus membawa air minumnya dari bawah. Mendaki gunung, selain menikmati keindahan jalur pendakian, pemirsa juga harus menikmati ragam flora
seperti aneka bunga-bunga khas pegunungan tropis seperti Cantigi dan Edelweiss. Bahkan pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle disambut burung kacer gunung yang riang menyambut tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle. Keindahan dan panorama Merbabu memang tidak ada duanya. Merbabu yang bersanding anggun dengan Gunung Merapi ini menjadi incaran banyak pendaki karena dinilai memiliki panorama terbaik di seluruh Jawa. Dengan topografi dan pemandangan berbukit-bukit, jalur Merbabu sering diidentikan dengan jalur Gunung Rinjani atau jalur pendakian di pegunungan negara 4 musim. Komunitas pencinta alam parlemen atau Komparle merupakan wadah bagi pegawai DPR RI untuk menyalurkan hobi mendaki gunung. Setiap tahun, Komparle rutin melakukan kegiatan pendakian ke berbagai gunung di Indonesia. Komparle sebagai wadah resmi di bawah Korpri Setjen DPR RI memberikan ruang bagi para pegawainya untuk healing sejenak dari kesibukan kerja parlemen di ibu kota. Ingat ya pemirsa TVR Parlemen, kemanapun pemirsa ingin menjelajahi alam, keselamatan harus tetap diutamakan ya. Sampai jumpa di liputan jelajah Gunung Komparle lainnya. Nah, pemirsa dan juga Elisa, gimana? Tertarik untuk mendaki Gunung Merbabu? Wah, gimana ya, Pat? Kayaknya kalau untuk sekarang staminanya mungkin masih perlu dipersiapkan nih, karena kan udah lama nggak mendaki gunung. Jadi tadi kan Merbabu itu 3000 mdpl ya. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan mendaki gunung yang 2000 mdpl, jadi kita bisa sekalian berlatih, jadi bisa ke Merbabu. Tapi pengen juga sih melihatnya. Setuju sih Elisa, karena tadi Elisa ngomongin tentang stamina ya. Jadi jangan sampai kita naik gunung bareng-bareng, akhirnya karena stamina kita nggak kuat, akhirnya menyusahkan orang lain. Betul sekali, karena memang untuk kita mendaki gunung itu bukan hanya stamina yang diperlukan, tapi kita juga harus menjaga kelestarian alam yang ada di sana ya, Pat ya. Setuju Elisa. Dan pemirsa, setelah TVR 09 ini masih akan ada program lainnya dari DPR RI yang tentunya dapat Anda saksikan pemirsa di kanal utama di TV Parlemen ataupun melalui YouTube dan kanal komisi lainnya. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena virus COVID-19 masih ada. Dan pemirsa, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.